Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video bagian kedua lanjutan dari video yang sebelumnya ya. Oke, dalam pramuka itu dikenal ada yang namanya dasa dharma atau 10 janji ya. Dasa itu 10, dharma itu janji ya. Ada juga trisatya ya. Nah, dasa dharma pramuka ini karena namanya dasa maka jumlahnya ada 10. Apa sih 10 janji dari anggota pramuka itu ya? Yang pertama yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sama dengan Pancasila ya. Pancasila yang pertama. Ketuhanan ya, Yang Maha Esa. Lalu yang kedua yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga yaitu patriot yang sopan dan kesatria. Yang keempat yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima rela menolong dan tabah. Yang keenam rajin, terampil dan gembira. Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Bersahaja itu artinya sederhana, tidak neko-neko. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, kalau kalian lihat di sini ada bagian yang diberi warna merah dan tidak ya. Nah, maksudnya apa? Supaya ini sebenarnya memudahkan ya, memudahkan kalian untuk menghafalkan ya. Kalau kalian sudah sering baca nanti akan lama-lama hafal sendiri. Kalau sudah hafal sendiri dibuat singkatan seperti ini. Jadi yang warna merah saja yang dibaca. Caranya bagaimana? Perhatikan ya. Dibaca mulai nomor 1 sampai 10 ya. Dibaca semuanya nomor 1 sampai nomor 10, tapi hanya bagian yang warna merah saja ya, seperti ini. Tak cinta pat parera hedi bersu. Tak cinta pat parera hedi bersu. Nah, kalau kalian sudah baca berulang kali dasar Dharma Pramuka, lalu kalian pakai singkatan seperti ini, tak cinta pat parera hedi bersu. Lama-kelamaan sudah akan hafal. Tak, oh ya, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cinta, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Tak cinta pat parera hedi bersu. 10 ya. Jadi tinggal diurutkan saja tak cinta pat pat apa ya pat ya patriot yang sopan dan kesatria ya. Hedi bersu su apa ya suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan ya. Jadi kalau sudah sering dibaca pakai singkatan seperti itu insya Allah hafal ya. Itu jadi dasar dharma pramuka atau 10 janji dari pramuka. Oke, kelompok dalam pramuka. Seperti yang kalian tahu, kalian masuk ke dalam kalau apa? Pramuka siaga ya. Jadi usia 7 sampai 10 tahun adalah pramuka siaga. Kalian termasuk pramuka siaga. Baru naik ke penggalang itu kelas 5 nanti ya. Usia 11, 12 itu penggalang. Oke. Nah, kelompok di dalam siaga itu disebut dengan barung ya, barung. Kalau penggalang itu namanya regu. Tapi kalau siaga, masih kelas 2 kelas 3 kelas 2 kelas 3 kelas 4 ya. Kelas 1 sampai kelas 4 lah ya. Kelas 1 sampai kelas 4 itu barung namanya ya. Jadi anggota regunya itu namanya barung, bukan regu. Kalau regu itu penggalang, tapi kalau barung itu adalah kelompok di dalam tingkatan siaga ya. Kelompok kalian dinamakan barung. Nah, di sini benderanya barung itu bisa berbeda-beda ya, tergantung kelompoknya ya. Di sini ada bendera yang diikat pada tongkat ya, itu melambangkan sebagai uh, identitas kelompoknya ya. Kamu kelompok barung apa? Ya, itu ditentukan dalam warna dari benderanya ya, yang dipegang oleh pinru atau pemimpin barung ya. Di sini kalau pinru kan pemimpin regu ya. Dipimpin oleh ketuanya, ketua atau pemimpinnya. Nah, ini tanda barungnya ya. Tanda barung itu biasanya diletakkan di lengan ya. Diletakkan di lengan, ditempelkan di lengan ya, ditempelkan di lengan. Nah, ini beberapa macam warnanya. Ada merah, hijau, biru, ada orange,
Ada merah muda, ada coklat, putih, hitam, dan ungu. Oke, ini bagian-bagian yang harus kalian lengkapi pada seragam pramuka kalian ya. Jadi siaga itu ada tiga macam lagi ya, dibagi menjadi tiga, yaitu nomor satu ya. Oke, dibaca apa ini? Mula ya. Mula. Kelompok yang kedua disebut dengan bantu, dan yang ketiga yaitu oke ya, mula, bantu, tata. Kalau di sekolah kita dimulai dari kelas 2 ya. Kelas 2, kelas 3, kelas 4. Itu yang siaga. Yang penggalangnya kelas 5. Nah, untuk yang mula ini bagaimana? Jadi ketika kalian pertama kali ikut pramuka, berarti pertama kali kalian ketika kelas 2 ya. Nah, kelas 2 berarti kalian masih pada tingkatan yang pertama ya. Jadi ini ibaratnya seperti kelas. Ibaratnya seperti kelas. Jadi ketika kalian naik kelas sudah dilantik, maka juga akan naik ya tingkatannya. Kalian kelas 2 berarti kalian termasuk siaga mula ya, siaga mula karena masih kelas 2. Ya, yang pertama mula, mula. Terus kalian naik ke kelas 3 ya. Setelah ada pelantikan ke kelas ini, kelas 2 ya. Di ini kita anggap sekolah kita ya. Kelas 2. Yang ini kelas 3 ya. Kelas 3. Oke. Nah, kalian sekarang kelas 3 berarti setelah dilantik ya, diberi tanda kecakapan umum seperti ini ya. Seperti itu yang pada lingkar itu yang ditempel pada lengan sebelah kiri ya. Lengan sebelah kiri kalau dilihat dari belakang dari orangnya ini. Lengan sebelah kiri kalian ditempeli tanda barung, juga ada tanda kecakapan umum. Nah, kalau kalian sudah dilantik ya, kalian sudah dilantik itu akan ditempeli di sini ya. Nah, ditempeli di sini. Dilantik berarti kalau naik ke kelas 3 sudah dilantik, maka kalian sudah masuk ke tingkatan yang kedua yaitu bantu. Nah, naik lagi ke kelas 4. Kalau sudah ada pelantikan nanti kalian masuk ke tingkatan siaga tata ya, siaga tata. Nah, setelah itu nanti ada ujian sebelum kalian lanjut ke kelas 5. Kelas 5 kan sudah penggalang ya, berbeda dengan siaga, nanti banyak sekali perbedaan, tapi akan kalian ketahui nanti kalau sudah benar-benar ikut pramuka ya. Makanya ketika nanti ada ekstra pramuka jangan jangan bolos ya. Oke. Jadi ketika masuk ke kelas 4 kalian seharusnya sudah termasuk siaga tata ya, siaga yang terakhir sebelum nanti akhirnya naik ke tingkatan penggalang ya. Jadi bukan siaga lagi tapi penggalang. Oke. Jadi penggalang pun juga ada tiga, ada ramu, rakit, terap ya, ada tiga ya. Tingkatannya ada tiga, ramu, rakit, terap. Ramu, rakit, terap. Normanya dari kelas 5 sampai kelas 1 SMP itu penggalang ya. Jadi siaga yang pertama yaitu siaga mula, yang kedua yaitu siaga bantu, dan yang ketiga siaga tata ya. Itu. Nah, di sini ada tanda-tanda eh, dari bagian-bagian ya, bagian-bagian yang harus kalian ketahui. Ini dihapus dulu. Tanda atau simbol ya yang harus disertakan di dalam seragam pramuka ya. Oke, kalian tahu ya namanya dasinya pramuka apa? Ya, hasduk ya.
Lalu biasanya juga diberi cincin. Nah, cincinnya kalau siaga berwarna hijau, kalau penggalang berwarna merah. Lalu yang warna ungu ini, ya, kalian lihat, ini adalah tanda pandu dunia. Tanda pandu dunia berarti kalau apa namanya Indonesia disebut dengan pandu ya. Kalau bahasa Inggrisnya scout. Jadi di apa namanya di seluruh dunia itu memiliki pandu. Ya, kalau di Indonesia disebut pramuka. Ya, pandunya disebut pramuka. Di negara lain bisa beda-beda. Tetapi yang jelas di sana, misalnya di Inggris atau di Amerika atau di negara-negara lain ya, itu mereka punya pramuka sendiri-sendiri. Apakah seragamnya sama? Jelas berbeda ya. Warna seragamnya pun juga akan jelas berbeda ya. Jadi mereka punya pandunya sendiri-sendiri. Kalau pandunya di Indonesia disebut dengan pramuka, mereka punya sendiri. Nah, yang warna ungu bulat itu ya, yang warna ungu bulat itu kalau laki-laki apa namanya bentuknya seperti bola ketupat ya, persegi empat ya, bentuknya persegi empat ditempelkan di dada. Nah, yang warna ungu itu yang ditempelkan kalau perempuan pada kerahnya. Nah, itu adalah tanda pandu dunia. Jadi seluruh dunia itu wajib menempelkan lambang itu pada seragamnya. Entah itu dari Amerika, dari Australia, dari Malaysia. Kalau dia pandu, maka ditempelkan ini ya, yang warna ungu ini ya. Nah, itu ditempelkan pada seragamnya. Nah, itu tanda pandu dunia. Jadi seluruh dunia sama seperti itu, warna ungu, lalu juga kombinasi warna putih ya. Lalu ada papan nama ya, biasanya juga diberi nama. Di sini namamu ditulis ya, di seragamnya di sini ada tulisan namamu ya. Di sini contohnya adalah Siti ya, ditulis namanya Siti. Lalu di lengan sebelah kanan ya, bawahnya ada tulisan provinsinya. Kalau kita provinsi apa? Jawa Timur ya. Di sini ada Jawa Timur. Nanti kalian bisa cek seragam pramuka kalian ya, apakah sudah lengkap seperti ini. Lalu bawahnya ada apa ini? Nomor ya. Nomor dari gugus depannya. Nomor dari gugus depan ya, nomor dari gudepnya. Lalu bawahnya lagi ada eh, bed daerah provinsi ya, ini provinsi. Jadi di sini di bagian kanan ada bed provinsi ya, kalau kita Jawa Timur ya. Lalu di situ juga ada dada ya, di dada sebelah kanan ada tanda jabatan ya. Yang ini provinsi, yang ini nomor ya. Nomor gudep, yang ini nama provinsinya. Nah, kepada ini ya, ke topinya ada tanda tutup kepala. Lalu juga ada tanda pelantikan. Ini tanda pelantikan Pramuka Indonesia. Nah, ini tadi yang kita bahas ya. Pada lengan sebelah kiri itu tanda barungnya. Barung ya, melambangkan kamu kelompok barung apa ya. Kalau penggalang kan ada regu. Misalnya kalau laki-laki nama-nama hewan ya, serigala, semut, gajah, buaya, itu nama-nama hewan. Laki-laki, perempuan biasanya nama-nama eh, apa ini, tanaman, bunga ya, nama-nama bunga. Itu nama regu. Kalau siaga itu dilambangkan dengan bentuk segitiga dan warnanya bisa berbeda-beda ya, tergantung dari kelompoknya di dalam satu sekolah itu ya. Lalu yang bagian bawahnya barung itu ada TKU, tanda kecakapan umum ya. Kalau sudah dilantik ditempelkan di lengan ya. Lalu ada juga tanda kecakapan khusus. Nah, ini anggota-anggota khusus ya yang punya. Seperti di sini diletakkan pada lengan sebelah kanan. Untuk bajunya pun juga berbeda. Biasanya kalau siaga itu kan bajunya masih dikeluarkan ya. Kalau penggalang bajunya sudah harus dimasukkan ya. Kalau sakunya masih ada di luar ya, jadi bajunya masih dikeluarkan dan sakunya masih di luar, itu baju dari siaga. Sementara ketika kalian sudah penggalang nanti, bajunya pun juga harus ganti ya. Bajunya juga harus ganti. Jadi bajunya penggalang itu dimasukkan. Maksudnya
apa namanya, dimasukkan ke dalam celana ya. Jadi lebih rapi. Gitu. Kalau siaga masih bajunya masih berada dikeluarkan. Gitu. Lalu penggunaan hasduk juga meskipun kalian berkerudung yang perempuan ya, jadi harus di luar. Ini pakai kerudung dulu baru pakai hasduknya ya supaya terlihat. Oke, itu simbol-simbol atau bagian-bagian yang harus ditempelkan pada uh, seragam pramuka. Nanti bisa kalian cek ya. Kalian cek seragam pramuka kalian. Berapa banyak yang sudah tertempel pada seragam pramuka kalian ya. Oke, ya bisa kalian lihat ya. Anggota pramuka sering menggunakan tongkat dalam kegiatan. Tongkat sangat banyak manfaatnya. Tongkat dapat digunakan sebagai tempat memasang bendera regu. Tongkat juga dapat untuk digunakan untuk membuat apa tiang bendera, untuk mendirikan tenda juga. Oke, seperti yang kalian lihat. Nah, di sini tongkat yang digunakan anggota pramuka terbuat dari kayu ya. Ujungnya tumpul ya, ujungnya tumpul. Artinya nggak lancip ya. Tumpul itu lawan kata dari lancip. Nah, lalu yang sebelah kanan ini adalah tokoh pahlawan ya, memakai ikat kepala dan membawa bambu runcing ya. Jadi serupa seperti tongkat bentuknya, hanya ujung dari bambunya itu dibuat runcing ya. Jadi tujuannya dulu memang karena untuk melawan penjajah maka dibuat runcing. Seandainya dibuat tumpul ya, nggak dibuat runcing, nggak dibuat lancip, maka bambunya tidak akan bisa digunakan ya. Bambunya tidak akan bisa digunakan. Jadi bambunya harus dibuat runcing lalu dilemparkan dengan harapan nanti agar bisa terkena musuhnya ya, agar musuhnya tertusuk sama bambunya itu ya. Jadi disebut dengan bambu runcing. Oke, berbicara tentang tumpul tidaknya tongkat tadi ya, atau bambu tadi, mengingatkan kita pada sudut ya. Ada beberapa macam sudut yang perlu kalian ketahui ya. Di sini umumnya ada empat ya, empat sudut yang harus diketahui ya. Empat sudut, yaitu sudut lancip yang pertama ya. Yang nomor satu adalah sudut lancip ya. Sudut lancip itu antara 0 derajat sampai ya kurang lebih 89 derajat ya. 89, karena kalau 90 itu harusnya sudah masuk ke yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 apa? Sudut siku-siku ya. Jadi bentuknya seperti huruf L ya. Huruf L. Tidak hanya seperti ini, kadang juga seperti ini ya bentuknya. Nah, kebalikannya. Ini juga sudut siku-siku. Biasanya tandanya ada bagian ini, ujungnya diberi tanda kotak seperti itu ya. Itu tandanya siku-siku. Nah, ini beri tanda kotak seperti ini. Nah, itu artinya siku-siku. Kalau seperti ini ya, bukan kotak. Nah, seperti lingkaran begitu, berarti itu bukan siku-siku ya. Itu bisa lancip, bisa tumpul ya. Yang kedua adalah sudut siku-siku. Sudutnya besarnya sudutnya itu adalah 90 derajat. Lalu yang ketiga yaitu sudut tumpul ya. Sudut tumpul. Besar sudutnya itu lebih dari 90 derajat ya. Lebih dari 90 derajat. Jadi mulai dari 91 ya. Dihitungnya mulai 91 ya. 91 sampai 180. 179. 179 ya. Jadi kita tulis lagi ya. 91 derajat. Derajat ya, ada lingkaran kecil di atasnya itu dibaca derajat sampai 179 derajat. Kenapa bukan 180? Karena kalau 180 itu sudah lurus ya, seperti nomor 4 ini. Nah, seperti nomor 4 ini lurus, ini seret lurus ya, tidak membentuk
eh, tekukan ya. Jadi dia lurus, garisnya lurus. Oke ya. Ingat-ingat ada 4 macam sudut yang harus kalian ketahui, yaitu ada lancip, ada siku-siku, ada tumpul, dan juga ada sudut lurus. Nah, yang paling sering akan kita temui nanti adalah ketiga sudut ini ya. Ketiga sudut ini yaitu lancip, siku-siku, dan tumpul. Nah, nanti akan Pak Dika jelaskan bagaimana cara mengukur sudut ya. Bagaimana cara menentukan besaran sudut ya menggunakan busur. Apakah itu termasuk sudut lancip, apakah itu termasuk sudut siku-siku, apakah itu termasuk sudut tumpul. Oke. Nanti akan Pak Dika jelaskan di video berikutnya. Oke. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih, Pak Dika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.